Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman di rumah. Kembali lagi bareng aku di Pokaraya, podcast ceria bersama Raya. Di sini aku ditemenin sama salah satu teman kita nih, tapi sebelum aku ngomong siapa dia, perkenalan dulu dong dari teman kita saat ini. Terima kasih Kak. Kenalin, nama aku Katarina Afimaita, akrab dipanggil Katarina. Aku dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perpajakan, angkatan 2023. Oke, terima kasih banyak ya Katarina karena sudah bersedia untuk hadir di Pokaraya kali ini. Gimana nih kabarnya Katarina? Puji Tuhan baik, dengan kesibukan sebagai mahasiswa dan berbisnis, organisasi, masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya, di tengah hiruk-pikuk dan panasnya kota Lampung saat ini masih diberi kesehatan. Kemarin itu kan pasti teman-teman semua tuh sering banget yang lihat postingan mengenai Duta Genre bagi followersnya Peak Air Universitas Lampung nih. Nah jadi gimana sih Duta Genre? Karena setahu aku kamu nih Duta Genre juga kan? Kamu Duta Genre di bidang apa? Dan sekarang kesibukannya apa aja? Puji Tuhan, kemarin kan pemilihan Duta Genre Universitas Lampung, daftar dan akhirnya lolos 24 finalis. Setelah grand final dianugerahkan sebagai Duta Genre Motivator. Duta Genre Motivator ya, berarti sekarang kita tuh ngomongnya nggak jauh-jauh dari motivasi nih teman-teman. Nah kalau ngomongin motivasi nih ya, pasti kan untuk bisa ngasih motivasi ke orang kamu udah ngelewatin banyak hal. Boleh nggak sih aku tahu cerita kamu kenapa bisa join Duta Genre sendiri? Jadi berawal dari join Duta Genre Unila ini berawal dari ketolak. Dulu itu sebelum jadi mahasiswa, kan masih jadi pelajar, itu pernah daftar Duta Genre di kabupaten. Karena di situ tuh bener-bener nggak ada persiapan sama sekali, bahkan nggak tahu apa itu Duta Genre. Tujuan daftar itu cuma ikut-ikut aja, ajakan teman aja. Jadi kayak ya memang nggak lurus tujuannya. Lalu di tengah-tengah mau tes wawancara, setelah tes wawancara itu ternyata nggak lolos di finalis 30 besar. Dari situ besok balas dendam jadi mahasiswa, kalau jadi mahasiswa Unila mau jadi Duta Genre Unila, dan akhirnya joinlah di Duta Genre Unila dengan tujuan-tujuan yang sudah punya tujuan. Kalau sebelumnya belum punya tujuan, sekarang udah punya tujuan, yaitu ingin menginspirasi, ingin mengurangi masalah-masalah yang di remaja, terus membantu pemerintah juga dalam mewujudkan generasi berencana. Oh jadi kayak kamu udah ngelihat visi misi dari Duta Genre itu sendiri ya. Terus ada nggak sih salah satu visi misi Duta Genre yang menurut kamu sejalan nih sama visi misi kamu sebagai Katarina itu sendiri? Ada tentunya, yaitu mengurangi masalah-masalah remaja ya. Terus selain itu juga menginspirasi dan menginfluen remaja, supaya remaja itu nggak hanya tentang hidupnya aja, tapi di mana dia tuh bisa berdampak untuk orang lain, dan dia juga mempunyai perencanaan tentang masa depan. Karena sekarang tuh perencanaan tuh sangat amat penting ya buat kedepannya. Dan juga selain perencanaan tuh di mana kita memberikan karya, memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Jadi nggak cuma buat diri sendiri, tapi di mana kita bermanfaat buat lingkungan sekitar. Kan kita udah ngomongin Duta Genre nih ya secara singkat dan garis besarnya. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang nge-follow IG-nya Katarina, mungkin nanti editor bisa ngasih tahu ya nama IG-nya apa. Itu teman-teman tuh bisa ngelihat kalau misalnya Katarina ini Duta Sejarah Indonesia. Benar gitu ya. banget. Itu gimana sih bisa perdutaan ini kok bisa banyak banget, itu gimana ceritanya? Jadi Duta Sejarah itu tahun 2023, di mana persiapan masuk kampus ya di situ. Jadi Duta Sejarah itu ajang nasional. Dulu ikut batch 1, masih batch 1 banget. Audisinya memang masih online, tapi pendaftarnya itu kurang lebih sekitar 400 orang. Di situ sangat excited banget, apalagi itu pengalaman pertama daftar sebagai duta. Bener-bener kayak bisa nggak ya, apalagi sebelumnya kan udah ketolak Duta Genre kan. Ada rasa pesimis, tapi karena tipe orang yang penasaran harus dicoba dulu, ya akhirnya nyoba. Dan akhirnya setelah ikut seleksi tertulis, wawancara, FGD, akhirnya lolos 30 finalis atau 60 finalis ya waktu itu lupa.
Dan setelah itu kita menjalankan Prokja-Prokja. Walaupun kita nasional, memang tapi di Lampung ini ada 3 perwakilan dan saya mewakili Lampung 2. Jadi kamu dari sekian banyak orang kamu wakil Lampung ya. Boleh dong tim tepuk tangan dulu buat Katarina. Ini benar-benar motivator dan benar-benar cocok nih sama tema kita sekarang, yakni dari bayang-bayang ke cahaya, perjalanan perjuangan wanita yang menginspirasi. Dan kamu menurut aku nih ya, bahkan di 5 menit pertama obrolan kita kamu udah benar-benar menginspirasi loh Katarina. Kan kita udah ngomongin masalah duta genre, kita juga udah ngomong masalah duta sejarah gitu. Kayaknya tuh kalau ngomongin masalah perempuan yang produktif gitu kan, apalagi di umur kamu yang masih 18 atau Ya, 19 tahun. mau 19 tahun, itu pasti ada saat dimana kamu menjalani kehidupan SMA, kehidupan SMP. Itu gimana sih kehidupan SMA dan SMP dari sosok motivator kita saat ini? Sebenarnya kalau ngulik-ngulik masa lalu ya, sangat berbanding terbalik 390 derajat sepertinya. Karena dulu SMP itu salah satu siswa yang nggak taat aturan. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi SMP itu kan nggak boleh bawa HP. Tapi saya tuh ngotot bawa HP dari situ. Selalu kena masalah di SMP. Lalu setelah itu, setelah terjun bisnis, mulailah sadar bahwa kita tuh nggak bisa gitu-gitu aja. Kita harus menjadi versi terbaik kita. Dan akhirnya setelah lulus SMP masuk ke SMA itu udah mulai aktif join organisasi seperti OSIS. Dari situ langsung ditunjuk jadi sekretaris 2. Bener-bener kaget karena sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi karena bekal, kalau belum bisa ya belajar supaya bisa kan. Terus setelah jadi OSIS di Paskibra juga, terus setelah itu juga join Forum Pelajar Lampung Kabupaten Pringsewu, dan di situ langsung ditunjuk jadi bendahara umum. Di situ bener-bener kayak sebelumnya tuh nggak ada pengalaman sama sekali, tapi ini kesempatan, ini opportunity, jadi harus kita ambil. Karena kapan lagi kesempatan di depan kita biarin aja kan nggak mungkin. Jadi ambil. Jadi kamu learning by doing gitu ya ceritanya ya. Ada nggak sih saat-saat dimana kamu ngerasa kayak kamu zaman SMP kan kayak kata kamu ngebangkang lah ya dalam artian kata. Terus ada nggak masa dimana kamu insecure? Karena seperti yang kita tahu nih ya, perempuan-perempuan zaman sekarang kan banyak cita-citanya. Termasuk aku nih, aku tuh kayak banyak banget cita-citanya, banyak rencananya. Tapi ada titik dimana aku tuh nggak tahu mulainya karena ya nggak ada bekal. Terus ngerasa insecure juga mungkin kan. Itu pernah nggak kamu ngerasain hal kayak gitu dan gimana cara kamu? Kalau insecure itu udah pasti pernah ya. Bahkan dulu itu, sekarang pun sesekali masih sering insecure. Dimana insecure-nya tuh bukan sama perempuan-perempuan yang cantik aja, tapi justru lebih ke perempuan yang udah independen, punya penghasilan, berprestasi. Cantik itu sungguh insecure-nya tuh sampai ke lubuk terdalam ya sepertinya. Nah, tapi dari situ bukan yang insecure malah kayak menutup diri, enggak. Tapi dimana kita harus membuka diri, dimana kita harus upgrade diri, upgrade kemampuan, supaya apa? Supaya insecure dengan wanita ini kita bisa seperti dia gitu. Jadi ambil positifnya, ambil baiknya, jadikan inspirasi, dan kalau bisa kita seperti dia juga gitu. Bukan mengikuti jejaknya tapi versi kita sendiri. Gitu. Jadi insecure-nya tuh bukan malah menutup diri, tapi kita jadikan semangat, jadikan pemacu supaya kita juga upgrade dan nantinya pun menjadi wanita impian, wanita karir gitu. Wah, keren banget ya Katarina nih. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, di bayangan Katarina sendiri, versi tertinggi dari Katarina tuh gimana sih kalau kita boleh ngobrol secara perempuan? Versi tertinggi tuh dimana aku bisa berdiri di kaki sendiri dan dengan prestasi, dengan income yang cukup dan berkarir. Gitu. Jadi di bayangan kamu tuh Katarina yang di versi tertinggi tuh yang udah bisa mengandalkan diri dia sendiri gitu ya. Kalau misalnya dihubungin sama Katarina yang sekarang, itu udah berapa persen? Kalau misalnya teman-teman di rumah boleh tahu udah berapa persen? Berapa ya? 65 sepertinya. 6,5 baru 6,5. 6,5% dari 100. Dari 100%. Berarti masih jauh lah ya jauh perjalanan kita. Bisa. Terus kan kamu kan udah duta genre nih, duta sejarah Indonesia juga. Bukan mungkin ya, pasti tuh banyak teman-teman di rumah yang penasaran banget nih sama perdutaan ini. Kamu ada tips dan trik nggak buat mereka yang mau join duta sejarah Indonesia dan juga duta genre? Tips dan triknya itu
kebanyakan orang bilang duta tuh harus cantik, harus multi talent. Ya bener sih, cantik itu menjadi poin plus, tapi itu bukan menjadi hal utama, karena duta itu nggak cuma butuh cantiknya aja. Seperti yang aku bilang tadi, kita tuh harus pinter juga. Jadi buat apa kalau modal paras aja tanpa ada isi otaknya gitu kan, maaf ngomongnya. Jadi kita percaya diri, kita memang mungkin tahu kurang, tapi kita harus tingkatin di kemampuan otak kita. Jadi kuasai public speakingnya, terus juga percaya dirinya juga, karena duta itu kan kita nantinya akan menginspirasi, akan menginfluen orang lain. Gimana kita bisa menginfluen kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Jadi kita harus percaya, ya kan. Terus setelah itu juga kita harus bisa show up di depan umum, kita harus personal branding di media sosialnya juga harus aktif, terus juga secara manners juga di dunia nyata juga, dari tingkah laku, dari cara kita bicara, seperti itu. Jadi ini bukan tentang mimpi-mimpi doang ya, tapi ini tentang act-nya juga, tentang, dan yang paling penting nih Katarina benar-benar bagus banget ngomongnya ya, ini di highlight tentang mannernya. Jadi bagaimana attitude kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain juga ya, karena kita nge-influence gitu kan orang-orang. Nah, kalau misalnya ngomongin manner, ngomongin edukasi gitu kan. Kamu kan sekarang lagi kuliah kan. Seperti yang kita tahu, di balik kesibukan-kesibukan itu bagaimanapun tanggung jawab kamu sebagai seorang anak dan sebagai seorang individu sendiri adalah untuk menuntaskan pendidikan kamu. Nah, itu kamu ada tips dan trik gak sih menyelaraskan organisasi kamu, habis itu menyelaraskan perdutaan ini, bahkan nanti ada bisnisnya juga nih, tapi nanti tuh kita bahas dengan jadwal kuliah itu gimana Kak? Oke, yang pertama kan kita tahu prioritas ya. Kita sebagai mahasiswa, aku sebagai mahasiswa, prioritasku adalah kuliah. Prioritasku adalah tugas, menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa seperti semestinya. Jadi yang pertama itu tugas, pokoknya kuliah itu nomor 1, jabatan tertinggi. Jabatan tertinggi ya. Setelah itu aku kenapa bisnis? Karena memang pingin mandiri, maunya mandiri ya. Lebih-lebih bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Nah, setelah itu juga tujuan aku berbisnis juga supaya nanti setelah lulus itu udah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Jadi yang kedua itu bisnis. Lalu yang ketiga duta. Duta ini kan sesuai dengan tujuan aku, ingin memberi bermanfaat, berkarya, berdampak untuk orang lain dan menginspirasi dan juga mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi ya tujuan duta itu. Lalu yang ketiga, yang keempat organisasi. Organisasi itu kan dimana kita bisa mendapatkan soft skill baru, kepemimpinan, manajemen waktu, problem solving. Nah di situ jadi kita harus bisa menyelaraskan semuanya, karena itu pun akan berkaitan dengan dimana kita bisa memanage diri kita sendiri, manage diri sendiri gitu. Jadi ini juga masalah internal kita ya. Kita tahu kalau misalnya tujuan kita ini bukan cuman join duta atau organisasi, tapi lebih daripada itu kita nyari ilmu gitu ya. Bener banget. Nah, terus kan tadi pasti kayak ada sedikit tantangan gitu ya, apalagi seperti yang kita tahu kan ada tantangan kalau kita itu bukan hanya lingkup pertemanan tapi juga orang tua gitu. Kalau dari orang tua Katarina sendiri tuh ada nggak sih pesan-pesan yang mereka sampaikan dan Katarina inget banget sampai sekarang? Atau tantangan dari mereka ini? Puji Tuhannya ya, orang tua itu tipe orang tua ya, apapun yang kamu lakukan selagi menurut kamu itu baik, maka lakukanlah. Tipe orang tua seperti itu. Jadi dari zaman sekolah sampai sekarang tuh orang tua sama sekali nggak ngelarang apa hal yang Katarina lakukan. Bahkan keluar malam itu pun dibolehin. Kenapa? Karena orang tua tuh udah percaya banget. Justru kepercayaan itu tuh bukan malah bikin Katarina kayak oke, bebas, itu enggak, tapi justru penguat gitu. Oke, orang tua udah percaya sama aku harus bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin. Tapi pesan orang tua yang paling aku ingat itu adalah, mau sejauh langkah kita harus bisa berdampak dan bermanfaat buat orang lain gitu. Karena kita tuh hidup tuh melangkah ke depan. Apa sih yang bisa kita berikan ke orang lain gitu. Jadi orang tua juga bilang kayak yang pergi aja sejauhnya tapi harus ada dampak gitu ya.
Dan itu juga yang menjadi salah satu dasar kenapa kamu memilih jadi duta genre, jadi duta atau jadi influencer gitu. Kita udah ngomongin masalah duta, kita udah ngomongin masalah influencer nih. Ada satu hal lagi yang aku baca di Instagram kamu ya, dari hasil stalker aku dan tim-tim di belakang ini ya, teman-teman ya, di belakang kamera. Itu ternyata dia businesswoman. Dia businesswoman, jadi kan ini kayak berkesinambungan banget gitu kan. Itu kenapa kamu bisa join businesswoman tuh, jadi businesswoman tuh gimana tuh ceritanya awalnya? Oke, berawal dari memang pingin punya penghasilan sendiri, terus meringankan beban orang tua. Makanya dulu masuk SMA itu udah mulai join bisnis SR12 ya. Itu tuh suatu bisnis yang memang gede banget lingkupnya, skincare kosmetik. Di situ tuh berawal dari bener-bener reseller banget, join tanpa modal, dan akhirnya melewati proses, cinta proses, mau berkembang, mau terus belajar, dan akhirnya sekarang menjadi agen dan sudah memiliki puluhan pasukan penjualan yang dimana di situ juga membimbing, mengarahkan, dan gimana kita menjadi penjual tuh yang selain menguntungkan buat diri sendiri, tapi juga penjual yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Terus setelah itu juga yang baru-baru aku bangun itu adalah bisnis aku pribadi, Katarina Food. Itu aku bangun di bulan Oktober pas menjadi mahasiswa kemarin 2023. Itu berawal dari memang punya rencana ingin punya bisnis sendiri, menjadi owner sendiri, menjadi bosnya lah intinya. Makanya bangunlah bisnis itu supaya juga tujuannya tuh lebih-lebih sebelum lulus kuliah tuh udah bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain, terus ya udah bisa menjadi orang sukses lah dengan bisnisnya sendiri. Jadi mungkin editor bisa lah ya nyantumin Katarina Food di bawah gitu ya. Editor, ini tidak memberatkan ya. Ya enggak sih, kan bisa kan. Atau mungkin nanti bisa sharing-sharing gitu kan Katarina Food sama teman-teman di Pick Air, boleh dong. Nah, terus kan tadi kita udah ngomongin businesswoman gitu kan. Kita ngomongin bisnis. Kamu kan perpajakan ya. Itu ada hubungannya nggak sih? Soalnya aku penasaran banget di jurusan perpajakan tuh memangnya gimana? Ada hubungannya kah sama bisnisnya atau kamu emang belajar learning by doing juga di bisnis ini? Oke, jadi kan jurusan aku memang perpajakan. Udah pasti ada ya, apalagi fakultasnya ekonomi dan bisnis. Jadi diajarin juga bisnis, manajemen organisasi. Kaitannya sebenarnya nggak terlalu berkaitan ya, tapi di perpajakan ini kan ada akuntansinya. Jadi yang awalnya punya bisnis tuh keuangannya masih berantakan banget, debit kreditnya masih berantakan banget. Aduh, debit kredit ya, aduh, ilmu komunikasi kan relate ini ya. Tapi sekarang bisa menerapin ilmu yang aku dapet di perpajakan, kan ada akuntansinya ya. Jadi menerapkan itu dan akhirnya ya sekarang bisnisnya lebih balance lagi debit kreditnya. Jadi banyak banget sih yang aku dapat terus saling berkaitan sama bisnis juga. Oh, keren. Berarti teman-teman Pokaraya nih ya yang mau pindah jurusan bisa nyoba ke perpajakan ya, atau ke akuntansi atau mungkin FEB sendiri gitu ya. Buat teman-teman atau mungkin teman-teman yang baru mau masuk ini kuliah kali ya, itu bisa tuh. Atau jurusan mungkin jurusan rekomendasi gitu ya. Atau mungkin Kak Katarina bisa nggak sih Kak dihubungin di Instagram buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar jurusan atau duta atau bisnis, boleh nggak ngehubungin Kakak? Boleh banget. Pokoknya buat teman-teman yang mau sharing perjalanan atau mungkin curhat-curhat masalahnya, ketolak SNBP, SNBT ataupun lain sebagainya, yang mau curhat, mau cerita gimana sih bisa sampai sekarang ini join duta juga, punya bisnis sendiri, join di beberapa organisasi juga, boleh banget langsung DM IG aku aja. Kita sharing-sharing gitu, kita cerita-cerita, enjoy aja. Ya udah, boleh berarti boleh banget gitu ya. Sangat-sangat welcome. Sangat-sangat welcome lah ya. Berarti aku juga boleh dong kalau misalnya kamu tukar pikiran masalah bisnis gitu kan. Nah, kita kan udah ngomongin bisnis nih ya Kat ya. Terus udah ngomongin duta, terus udah ngomongin bahkan kita udah ini rekomendasi jurusan. Boleh. Udah ngomongin rekomendasi jurusan. Pertanyaan ini pertanyaan dalam sih. Sekarang kita deep talk kali ya, deep talk masalah karir juga. Ada nggak sih masa-masa dimana kamu tuh kayak yang capek buat ngelakuin semuanya, kayak burn out mungkin? Masa itu tuh pasti ada, dimana bener-bener ngedown banget. Kayak sebenarnya tuh udah punya goals, udah punya tujuan, udah punya life mapping, tapi tuh tetap ada aja di masa kayak aku kayaknya nggak punya tujuan deh. Aku tuh ngapain sih? Aku tuh jalannya kemana sih? Kayak nggak tahu arah. Bener-bener bingung banget. Tapi di situ gimana cara aku buat ngatasinya ya? Pastinya kita sendiri ya.
Kita ngenalin dulu diri kita, maksudnya kayak aku tuh gimana, aku tuh sekarang lagi ngapain, maksudnya kayak diri sendiri tuh pasti nanya sama diri sendiri kan, deep talk sama diri sendiri. Terus juga setelah itu cari hal yang bikin kita bahagia. Kalau aku sendiri halnya simpel banget sih, play musik atau juga lari dikit-dikit gitu kan. Lari. Nah dari situ kita bisa kayak mulai lagi dari awal. Jadi jangan ngerasa kita tuh kan hidup ya, kita memang maju. Tapi tuh pentingnya kita selalu ngerasa mulai dari nol tuh supaya apa? Supaya kita tuh terus mau belajar. Karena kalau kita ngerasa oh udah 90, oh udah 99, jadi kan kayak ngerasa nggak mau belajar kan. Iya, Padahal benar. ilmu tuh masih banyak banget. Jadi selalu ngerasalah diri kita tuh masih nol. Maka di situ kita akan terus mau belajar, terus upgrade diri dan punya dan ingat dengan tujuan-tujuan kita, dengan life mapping udah kita buat, dengan goals-goals kita gitu. Jadi selalu ada masa dimana bahkan di saat kita produktif pun kita ngerasa kita nggak ngelakuin Iya. apa-apa gitu ya. Dan Bingung itu jalan. dan itu wajar asalkan kita tahu cara kembali lagi, tahu Benar banget. tujuan hidup kita lagi. Jangan gitu. sampai terlalu larut, karena kalau terlalu larut ya yang ada tujuan awal kita pinginnya nggak tercapai kan. Iya, benar, masih ibarat benar, kita masih benar. tengah jalan, kalau udah ngedon duluan udah nyerah duluan. Tapi kan kita ngomongin ini larut dalam capek ya, dalam burnoutnya. Tapi pernah nggak sih larut dalam produktivitas atau toxic productivity seperti tim-tim di belakang kamera ini? Pernah nggak? Udah pasti pernah ya. Udah pasti Dimana pernah. kayak sekarang pun ngerasa kalau sehari gak ada kegiatan tuh ngerasa kayak ya apa sih diri ini, Iya. kok nggak bermanfaat banget sih, kok nggak Ya ampun, produktif sih. iya, iya. Padahal kan ya kita perlu juga istirahat sama diri kita, sehari 2 hari nggak ikut kegiatan pun nggak apa-apa, tapi tuh pasti ngerasa kayak kok nggak ikut kegiatan ya, kok nggak produktif ya gitu. Ngerasa bersalah gitu Ngerasa ya. bersalah sama diri sendiri karena niatnya kan mumpung masih mahasiswa, masih muda, kumpulin semua pengalaman, pengetahuan, pokoknya semua tuh harus didapat gitu supaya besok tuh punya tabungan gitu kan. Oh iya benar sih. Jadi kayak ada saat dimana kita harus istirahat tapi juga jangan kelamaan istirahatnya. Itu ada tuh yang ngatur kamera tuh kayak gitu kalau nggak salah, suka kelamaan istirahatnya. Kita aja. Mungkin nanti kalau misalnya lolos cut mungkin nanti bisa disensor kali ya omongan bagian ini ya. Nah terus kan tadi kamu ngomong kalau misalnya kamu dengerin musik, boleh tahu dong teman-teman di rumah musik kesukaan kamu, genrenya atau judul Udah musik. pasti musiknya Taylor Swift Ya ya. ampun, kamu senang apa? Senang apa? Aku yang style Kamu style yang Taylor Swift. Taylor Swift itu lagu kesukaan kamu? Iya, karena ngerasa vibes-nya tuh semangat banget. Apalagi kan dia wanita juga kan sama-sama, jadi kayak independennya tuh kerasa banget gitu loh. Iya bener. Aku juga seneng banget style sama ini. Aduh satu lagi loh, Daydream ya. Oh, Dream Iya Dream itu ya itu. Bagus juga. Aduh sorry aku bukan Swifties, nanti aku diserang Swifties. Maaf aku tidak hafal judulnya, pokoknya itulah ya. Berarti kamu udah dengerin lagu Taylor Swift yang terbaru ini? Album yang terbaru itu? Belum. Belum ya, belum dengerin. Soalnya ya ininya tuh yang ada di playlist Spotify aja. Oh yang ada di playlist Spotify aja gitu ya. Berarti Taylor Swift ini termasuk sosok motivator kamu nggak sih? Bener, karena dia juga kan wanita yang ibarat kata tuh influence seluruh dunia ya, Iya. internasional. Terus juga dia independen, bisa berkarir banget. Jadi salah satu yang menginspirasi juga sih. Menjadi salah satu. Kalau ngomongin orang yang menginspirasi nih, selain Taylor Swift kan pasti ada ya tokoh-tokoh yang menginspirasi kamu atau bahkan orang terdekat yang jadi penopang hidup kamu. Itu siapa sih kalau boleh tahu? Kalau orang terdekat udah pasti ibu ya. Oh, Ibu anak tuh kan mama ya anak mama. ceritanya. Ini perempuan satu-satunya tahu. Ada iya, perempuan kamu- satu-satunya. Perempuan satu-satunya. Iya. Oh. Jadi kayak Keren mah anaknya mah, keren mah. Jadi kayak sama ibu tuh selalu cerita, kan sama-sama wanita ya, jadi perasaannya tuh sama. Terus saling menguatkan juga intinya. Tapi untuk selain itu juga kalau yang artis-artis itu aku punya beberapa. Dengan keberanian aku sekarang itu aku menyontoh dari Mbak Najwa Shihab. Wah, iya benar. Itu dia sangat berani buat speak up gitu ya, Iya. berani berbicara. Yang penting kita punya tahu datanya, punya tahu dasarnya gitu. Terus setelah itu juga Mbak Prilly ya. Prilly Latuconsina, oke. Dia tuh multi talent banget. Semuanya tuh serba bisa gitu kan. Jadi kayak oke, boleh kalau memang aku bisa seperti Anda akan coba. Berarti mungkin nanti bisa kerja sama kali ya suatu Amin. saat sama Prilly sama Mbak Nana juga. Kita doain aja Katarina bisa sampai di titik itu. Nah terus nih Katarina, kan kita udah ngomongin motivator kan. Ada nggak sih satu hal yang pengen kamu omongin sama teman-teman Pokaraya di rumah?
atau pesan-pesan buat perempuan-perempuan hebat di luar sana? Oke, pastinya ada ya. Kita sebagai anak muda, terkhusus sebagai perempuan, memang banyak yang harus kita lalui. Banyak yang harus kita coba ke depannya. Pasti bakal banyak lika-liku, kegagalan yang bakal kita rasain. Tapi jangan jadikan itu sebagai penghambat. Justru jadikan itu sebagai penguat. Kita sebagai anak muda harus habiskan jatah gagal kita di usia muda. Supaya apa? Supaya waktu kita tua tuh tinggal menikmatin keberhasilannya. Karena kebanyakan anak muda sekarang pinginnya bersantai-santai, padahal bukan waktunya lagi kita bersantai-santai. Waktu itu cepat berlalu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, cari pengalaman sebanyak mungkin, pengetahuan sebanyak mungkin, gitu. Terus ada satu quotes dari aku, quotes. Boleh, boleh, boleh. Kalau kita belum bisa jadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Kalau kita belum bisa jadi yang terbaik, makalah jadilah yang berbeda. Wah, keren banget. Boleh dong tim tepuk tangannya buat Kak Larina. Jadi ini bukan soal siapa yang paling bisa, tapi ini siapa yang paling berusaha. Benar. Gitu ya. Oke Kak Tarina, makasih banyak udah datang di episode Pokaraya kali ini. Makasih udah jadi wanita yang memberdayakan wanita lain. Makasih udah jadi anak mamah yang sangat-sangat baik nih ya. Aduh, jadinya kita word of affirmation ini kan. Makasih juga udah ngasih tips dan trik. Makasih udah ngomongin masalah duta genre, masalah duta sejarah Indonesia juga, masalah business woman juga. Jadi yang bisa aku simpulkan ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa apapun ceritanya, kita harus berani mencoba, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, dan kita jangan pernah ngerasa insecure sama titik nol kita, karena pada akhirnya yang punya kehidupan dan yang tahu visi misi itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih udah menonton episode Pokaraya kali ini. Sampai jumpa di podcast ceria bersama Raya di episode selanjutnya.